Selamat pagi, salam basudara, salam telinga panjang. Jumpa lagi kita pada channel Cara Unik Pelihara Kelinci. Hari ini, sobat, dimanapun Anda berada, kita akan membahas tips mengatasi kelinci yang lagi stres. Nah, sobat telinga panjang, di sini kita akan sedikit mengulas kenapa kelinci bisa stres. Ada beberapa faktor yang membuat kelinci Anda bisa stres. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan bersama, tanda-tanda kelinci Anda yang sedang mengalami stres adalah sebagai berikut dan cara menanganinya. Oke, pada bagian pertama yaitu kelinci malas makan. Walaupun Anda sudah memberikan makanan dengan makanan tambahan, tapi cuma sedikit atau yang disentuh, bahkan seharian kelinci tersebut tidak memakannya, maka segera periksa lambung kelinci dengan cara ditepuk perlahan. Apakah kebanyakan minum atau kembung atau lambungnya dalam keadaan kosong. Ini sangat penting di saat Anda memberikan minum pada kelinci Anda. Nah, terutama di kandang kami, itu kami memberikan kelinci minum per ekor kelinci dengan masing-masing wadah minum, agar kami bisa mengontrol cara minum kelinci. Karena ada kelinci yang kekenyangan air, dia jadi malas makan. Sedangkan apabila kelinci Anda mengalami kembung, maka cobalah untuk segera mengganti pakan yang paling dia senangi, dan kemudian berikan dia sepotong nanas. Lalu pada bagian perut jangan lupa diolesi dengan minyak sweetie oil agar dia bisa membuang gas yang berlebihan pada lambung kelinci tersebut. Nah, sobat telinga panjang, kita lanjut pada bagian kedua. Apabila kelinci tersebut kondisinya saat dia berbaring menyandar pada dinding kandang dengan kepala mendongak, kemudian perhatikan saat napasnya terengah-engah dengan tatapan bola mata agak sedikit melotot, maka ini adalah salah satu indikasi kelinci Anda sedang bosan atau jenuh dalam kandang. Segera lepaskan dia di ruangan terbuka atau di tempat mengumbar yang terbuka yang berhawa sejuk, agar kelinci tersebut bisa mulai melompat, menggaruk, dan menggali. Kemudian jangan lupa pasangkan dia atau gabungkan dia dengan pasangannya atau teman kawanannya yang paling dia senangi, agar mereka bisa bermain bersama sambil kejar-kejaran. Oke, sobat telinga panjang, kita lanjut pada bagian ketiga. Buat indukan menyusui tapi saat dipisah karena usia di atas sudah 1 bulan. Apabila induk kelinci tersebut menunjukkan ciri-ciri seperti di atas, maka harap disatukan kembali dengan anak-anaknya agar sang indukan tersebut bisa menyusui ke anaknya, kemudian umbar mereka di ruangan terbuka yang berhawa sejuk, agar indukan tersebut tidak stres berkepanjangan dan bisa kembali segera tenang. Lalu antara 2-4 jam kemudian baru Anda bisa memisahkan kembali antara indukan dan anakannya tersebut. Oke, kita lanjut pada bagian keempat, sobat, atau bagian berikutnya. Ketiga cara di atas bisa sobat aplikasikan kalau bukan di musim hujan. Nah, sedangkan apabila pada musim penghujan tiba, kemudian kelinci Anda mengalami yang namanya stres di kandang, maka perhatikan kembali makanannya, terutama makanan tambahan berupa pelet. Lalu jangan lupa untuk mengumbar mereka di ruangan terbuka, tapi jangan sampai terkena percikan air hujan. Jangan sekali-kali untuk memberikan mereka buah-buahan ya sob pada musim hujan ini, terutama buah pepaya atau buah nanas. Cukup berilah wortel agar tidak lupa
Setelah diumbar, sebelum sesaat masuk ke kandang mereka kembali, agar periksa dulu kembali kondisi kelinci Anda, tepuk secara perlahan pada bagian perut, apakah kembung atau tidak. Kemudian jangan lupa diolesi dengan minyak sweetie oil agar dia terhindar dari kembung atau virus-virus penyakit menular. Maksud kami penyakit kulit yang menular. Nah, jika Anda masih berkesempatan untuk membuat jamu kelinci, malah lebih baik buat kelinci yang barusan Anda umbar tadi. Mengingat pada musim hujan, kelinci rentan terkena kembung, kemudian menyebabkan dia malas makan. Nah, sobat telinga panjang, saya kira sudah sangat jelas. Di sini bisa mungkin kalau ada yang kurang jelas, bisa sobat tanyakan langsung ke kandang kami. Kontak info kami berada di bawah ini, yakni nomor WA. Silakan WA saja kapanpun, dimanapun Anda berada. Di saat kami lagi santai, kami akan menjawab secepatnya. Dan untuk yang mau memesan minyak sweetie oil, hubungi pada nomor yang sama. Nah, sobat, di sini akan saya tunjukkan beberapa video lagi di mana saat sekarang ini kelinci kami setelah habis makan pagi, mereka sedang beristirahat dan bersantai. Bahkan ada yang sudah kembali tertidur. Nah, seperti ini sob, pada kelinci yang berwarna orange, ini kelihatan kalau dia lagi bosan. Memang dia sekarang ini dalam kondisi bosan karena pada usia 5-6 bulan ini mereka cenderung agresif untuk mendapatkan pasangannya. Nah, di sini walaupun sudah kami berikan dia pasangan, tapi begitu habis makan, kemudian pasangannya tidak mau memperdulikan dia, dia sudah tampil dengan cara yang menunjukkan bahwa dia lagi bosan di kandang. Tapi belum waktunya kami keluarkan dari kandang. Yang ini baru saja terbangun. Mungkin dia mendengar langkah kaki dari kami menuju ke arahnya. Nah, yang di sebelahnya sedang santai karena baru bangun tidur juga. Dia lagi makan, tapi karena melihat kami masuk di kandang dan dia berharap untuk dielus. Sesungguhnya sobat, kelinci ini salah satu cara untuk mengatasi stresnya, yaitu harus sesering mungkin kita usap atau kita belai, atau bisa juga sobat sambil menggendongnya menyisir bulunya. Nah, seperti inilah sob, apabila Anda melihat tampilan kelinci yang santai, di mana dia tidak merasa bosan dan dia lagi asik beristirahat di kandangnya setelah makan pagi. Kemudian kita pindah ke sebelahnya. Yang ini pun kurang lebih sama, di mana dia juga tengah bersantai. Bahkan kelihatan dari matanya yang sayu bahwa dia sudah mulai mengantuk. Karena seperti yang kita ketahui bersama, kelinci adalah hewan nokturnal di mana mereka aktif pada malam hari. Kemudian pagi menjelang siang hari, mereka gunakan waktunya untuk makan dan istirahat. Sebagian besar untuk tidur. Nah, ini salah satu kelinci indukan senior kami yang paling banyak anak. Kalau sekali melahirkan bisa 6-10 ekor. Kami beri dia nama Nyai. Nah, si Nyai ini lumayan agresif, terutama di saat dia sedang dalam kondisi birahi. Itu kalau terlambat kita masukkan pasangannya, dia paling suka menggigit. Makanya dia dikarantina di kandang galvanis.
Karena pada kandangnya yang biasa rata-rata sudah jebol pada rusak. Dia sangat aktif, cenderung agresif. Mereka apabila dalam kondisi setelah habis makan pagi, kalau dia tidak sedang beristirahat, maka mereka cenderung membersihkan dirinya dengan memposisikan kaki depannya yang dia jilati, kemudian dia usap ke wajahnya. Nah, setelah itu tidak lama kemudian mereka pasti tidur, karena mengingat pagi mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bersantai, bahkan untuk tidur. Nah, sobat telinga panjang, jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe pada channel YouTube kami guna pengembangan channel kami ke depannya. Terima kasih yang buat teman-teman di luar sana yang telah mensubscribe channel kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan sampai di sini dulu video kami. Sampai jumpa pada video atau konten berikutnya. Selamat pagi, salam bersaudara, salam telinga panjang. Oke, buat sobat telinga panjang yang lagi berjuang di luar sana, semoga kesuksesan segera menyertai Anda. Yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Dan yang lagi di jalan raya, harap berhati-hati agar bisa selamat sampai di tempat tujuan dengan selamat dan tiba kembali di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Bye-bye.